Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen A semester 4 akan mempresentasikan tugas kami tentang pasar derivatif. Di sini kami mengambil penelitian analisis jurnal studi kasus pada pasar derivatif di Australia. Sebenarnya di Indonesia juga ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia terus mengembangkan varian produk di bursa untuk memberikan pilihan bagi investor dalam bertransaksi di bursa efek yang meliputi ETF, waran, terstruktur, dan kontrak berjangka, di mana dalam upaya mendorong perluasan pasar produk derivatif ini, Bursa Efek Indonesia berstrategi lewat sosialisasi dan penyempurnaan spesifikasi dan mekanisme transaksi yang sesuai dengan kebutuhan investor. Di sini kami mengambil studi kasus pada pasar derivatif di Australia, yaitu karakteristik dan mekanisme perdagangan kontrak for difference atau yang disingkat CFD sebagai alternatif investasi keuangan. Abstrak. Jurnal ini mengeksplorasi sifat CFD sebagai turunan dan CFD sebagai instrumen lindung nilai di pasar derivatif di Australia. CFD sendiri adalah instrumen leverage yang berarti mereka menawarkan berpotensi menghasilkan laba yang lebih tinggi dari investasi awal yang lebih kecil. Menggunakan CFD, kita dapat memperolehnya penuh exposure ke saham atau komoditas untuk sebagian kecil dari harga membeli aset dasar. Pasar derivatif. Apa sih yang dimaksud dari pasar derivatif itu? Menurut Brigham tahun 2004 mendefinisikan pasar derivatif adalah tempat diperdagangkannya surat-surat berharga yang nilainya didasarkan aset yang mendasarinya. Atau pengertian yang lebih khususnya yaitu derivatif merupakan bentuk finansial atas dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji membeli atau menjual aset maupun komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama. Produk yang biasanya diperdagangkan di pasar derivatif, misalnya opsi, yang meliputi call dan put option, warrants, future, dan forward. Manfaat pasar derivatif ada 3, yaitu pertama, pengalihan risiko. Dengan menggunakan derivatif, maka investor atau pengusaha dapat mengalihkan risiko keuangannya karena mereka telah melindungi diri dari ketidakpastian. Yang kedua, peningkatan likuiditas. Dan yang ketiga adalah penciptaan kredit dan penciptaan ekuitas. Tujuan pasar derivatif. Menurut Horana tahun 1998 menyatakan bahwa tujuan utama dari derivatif adalah untuk melindungi perusahaan dalam melakukan transaksi bisnis. Tujuan ini lebih dikenal dengan istilah pemagaran atau hedging. Jenis-jenis instrumen derivatif yaitu ada 4. Yang pertama, bukti Reich. Didefinisikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Yang kedua yaitu warrant. Warrant biasanya melekat pada saham sebagai daya tarik pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Yang ketiga adalah kontrak berjangka atas indeks efek. Adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat adalah opsi. Opsi adalah suatu kontrak berupa hak tapi bukan suatu kewajiban bagi pembeli kontrak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu kepada penjual kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Opsi ada 2, yaitu call option dan put option. Call option adalah suatu hak untuk membeli sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu. Put option adalah suatu hak untuk menjual sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu. Membahas tentang CFD sebagai alternatif investasi keuangan dalam studi kasus pada pasar derivatif di Australia.
Contract for Difference atau yang dikenal CFD didefinisikan sebagai kontrak kesepakatan antara dua pihak untuk memperdagangkan perbedaan nilai investasi dari underlying aset pada saat kontrak dibuka dan ditutup. Sebelumnya di slide yang atas tadi sudah dijelaskan, tapi sekarang saya jelaskan kembali. Yang kedua adalah perdagangan CFD. CFD pada umumnya diperdagangkan di bursa paralel atau lebih dikenal dengan istilah OTC atau over the counter market, juga dari market maker. Market maker atau yang disingkat MM adalah penyedia CFD yang berperan sebagai prinsipal dan biasanya menawarkan dua arah spread berdasarkan harga pasar dari underlying aset. Tipe-tipe CFD ada 3, yaitu ekuitas CFD, nilai tukar mata uang asing dari CFD, dan CFD komoditi. Ekuitas CFD adalah contract of difference dengan underlying instrumen saham tertentu atau indeks saham tertentu. Contohnya, semisal investor dapat membeli dan menjual CFD dari saham BHP atau aset indeks, laba atau rugi yang akan diterima oleh investor sepenuhnya tergantung dari kenaikan atau penurunan harga BHP atau ASX 200. Yang kedua, nilai tukar mata uang asing dari CFD adalah CFD dengan underlying instrumen berupa nilai tukar mata uang asing atas beberapa mata uang dunia yang sering diperdagangkan. Yang ketiga, CFD komoditi adalah CFD dengan underlying instrumen komoditas tertentu seperti emas dan minyak. Prosedur perdagangan CFD. Investasi dalam CFD pada prinsipnya sama dengan pengambilan posisi investasi pada underlying aset. Investor memberikan sejumlah dana sebagai margin awal kepada bursa dan membayar biaya komisi kepada broker. Margin yang harus dibayar besarnya bervariasi tergantung volatilitas dari underlying aset. Contohnya, jika investor bermaksud terus memiliki ekuitas CFD, maka investor harus membayar variasi dari margin. Kelebihan strategi hedging dengan CFD dibandingkan dengan menggunakan saham perusahaan lain. CFD adalah salah satu instrumen derivatif yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko berinvestasi langsung terhadap underlying aset. Investor lebih baik menjual CFD daripada menjual saham lain untuk mempertahankan kepemilikan atas saham tertentu jika kondisi di bawah ini terpenuhi. Pertama, jika biaya transaksi untuk menjual saham secara langsung lebih besar daripada menjual CFD. Kedua, penjual saham adalah subjek dari capital gains tax atau lebih disingkat CGT, sehingga menjual. Kesimpulannya, CFD Contract for Difference telah banyak digunakan oleh investor sebagai salah satu produk investasi yang relatif menjanjikan di pasar derivatif. Salah satu kelebihan CFD dibandingkan jenis derivatif lainnya adalah kepemilikan penuh atas underlying aset dengan menggunakan porsi yang relatif lebih kecil untuk mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Penggunaan CFD sebagai hedging instrument secara teoritis memberikan fasilitas yang lebih unggul dibandingkan penggunaan saham lain maupun opsi. Kelebihan-kelebihan inilah yang akhirnya meningkatkan popularitas CFD sebagai alternatif investasi di pasar derivatif yang menguntungkan. Setelah kita membahas tentang pasar derivatif, kita akan membahas tentang hedging atau pemegaran. Di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrumen derivatif valuta. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrumen derivatif valuta asing pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diunduh dari website Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2012. Sedangkan sampel penelitian ini sejumlah 77 perusahaan yang memiliki exposure, transaksi, dan memiliki kelengkapan data untuk diteliti. Dari sampel tersebut, sebanyak 28 perusahaan melakukan aktivitas hedging selama periode pengamatan dan 49 perusahaan tidak melakukan aktivitas hedging. Hedging merupakan suatu tindakan melindungi perusahaan
untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian atas valuta asing. Sebagai akibat dari terjadinya transaksi bisnis, hedging dengan derivatif falas sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki usaha dan kerap bertransaksi yang berkaitan dengan nilai tukar. Hedging juga dapat mengurangi kemungkinan bangkrut, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari kreditor dengan lebih mudah, menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pemasok. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kebijakan dan aktivitas hedging yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan pada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrumen derivatif seperti kesempatan pertumbuhan perusahaan atau growth opportunity, tingkat hutang atau leverage, tingkat likuiditas atau liquidity, ukuran perusahaan atau firm size, dan financial distress. Faktor-faktor tersebut termasuk adalah faktor internal, sedangkan perusahaan-perusahaan adalah faktor eksternal. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan semakin berat ketika terdapat hutang jangka pendek dalam mendominasi mata uang asing. Nilai hutang akan berfluktuasi seiring dengan pergeseran nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar. Ketika rupiah terdepresiasi, maka nilai hutang akan meningkat, dan ketika rupiah terapresiasi, nilai hutang akan menurun. Keadaan ini menimbulkan risiko yang lebih besar untuk ditanggung perusahaan, sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan hedging yang dapat dilakukan dengan instrumen derivatif valuta asing. Semakin likuid suatu perusahaan, maka semakin kecil risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga ancaman kesulitan keuangan juga kecil yang akan berdampak pada menurunnya aktivitas hedging yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian Zhu tahun 2010 menunjukkan bahwa financial distress menjadi alasan dalam melakukan aktivitas hedging yang dilakukan perusahaan. Perlindungan terhadap risiko dengan melakukan hedging dapat mengurangi risiko terjadinya kesulitan keuangan atau financial distress yang berujung pada kebangkrutan pada perusahaan. Aktivitas hedging meliputi growth, opportunity, leverage, liquidity, firm size, dan financial distress. Kesimpulannya, ketika perusahaan melihat bahwa variabel leverage mengalami kenaikan nilai, maka pihak manajemen seharusnya menambah aktivitas hedging dengan instrumen derivatif valuta asing untuk melindungi perusahaan dan probabilitas terjadinya kesulitan keuangan atau financial distress yang dapat berujung pada kebangkrutan yang disebabkan oleh adanya exposure transaksi yang dimiliki perusahaan. Kemudian, bagi investor yang ingin menanamkan modal pada perusahaan non-keuangan yang memiliki exposure transaksi dapat lebih memperhatikan variabel independen yang diteliti dan apakah perusahaan melakukan tindakan hedging atau tidak. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah maupun materi yang tidak tersampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.